bahwa ajaran kufron ini berbahaya. Orang-orang Wahabi mengejek, katanya itu karena latar belakangnya NU. Padahal bukan itu. Kita ini mendirikan NU bukan abal-abal, tapi tobat jiwa raga. Betul atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Pada video kali ini, kita akan membahas pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli yang mengatakan, bahwa ajaran Mama Gufron, paham Wahabi serta Salafi terdapat kesamaan di dalamnya. Ustadz Idrus Ramli dalam unggahan videonya beberapa waktu yang lalu mengatakan, bahwa ajaran Mama Gufron berbahaya dan tidak ada bedanya dengan ajaran Wahabi dan Salafi. Padahal Mama Gufron sendiri dalam videonya pernah mengatakan, bahwa orang yang tidak percaya ajarannya berarti seorang Wahabi. Mama Gufron juga pernah mengatakan dirinya adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Bahkan Mama Gufron dalam kajiannya sering dikawal oleh anggota Banser. Hal tersebut jelas membuktikan, bahwa apa yang disampaikan Ustadz Idrus Ramli tidak tepat, karena pada kenyataannya Mama Gufron adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Walaupun kita semua yakin, bahwa apa yang disampaikan oleh Mama Gufron tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini mendirikan NU bukan abal-abal, tapi tobat jiwa raga. Betul atau tidak? Kita ini mendirikan NU bukan abal-abal. Kita ini mendirikan NU bukan abal-abal, tapi tobat jiwa raga. Betul atau tidak? Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap ceramahnya, Ustadz Idrus Ramli seringkali menyinggung beberapa ulama di Indonesia, yang dianggap sebagai penyebar aliran Wahabi dan Salafi. Di antara ulama yang sering dianggap Wahabi dan Salafi adalah Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Firanda dan Ustadz Khalid Basalamah. Bagi sebagian orang di Indonesia, kajian ulama Salafi dianggap bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menganggap, ajaran Salafi menyesatkan umat Islam, dan tidak selaras dengan ideologinya. Salafi sering dianggap anarkis dan meresahkan banyak kalangan. Ajaran Salafi juga dianggap menyesatkan umat Islam, karena berbanding terbalik dengan ajaran Islam, yang terkandung dalam hadis dan Al-Quran. Lantas benarkah ajaran Salafi menyesatkan umat Islam? Berikut pandangan Ustadz Adi Hidayat, tentang beberapa ulama di Indonesia, yang kerap kali dianggap sebagai penyebar ajaran Wahabi dan Salafi. Abu Hanifah punya kemuliaan, Imam Syafi'i punya kemuliaan, maaf, Imam Ahmad bin Hanbal punya kemuliaan. Ayo, banyak di sekitar Ustadz kita, ambil ilmunya, kebaikannya. Antum tidak suka, jangan sampai ketidaksukaan antum menghilangkan keadilan dalam kehidupan antum. Quran surah kelima, ayat ke-8, paling kanan sebelah bawah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai rasa tidak suka antum pada seseorang menepikan antum jadi tidak adil dalam kehidupan. Boleh tidak suka, tapi kalau ada ilmu yang baik, ambil. Saya katakan pada siapapun, ustaz-ustaz kita tuh Masya Allah, dari ormas manapun, dari manapun, semacam menekatkan kita dengan Allah, ambil ilmunya, ambil. Silahkan, saya lihat Masya Allah banyak yang baik-baik sekarang. Ya, ada Ustaz Firanda, ambil ilmunya, dalam hal akidah dan sebagainya. Ada Khalid Basalamah, ambil ilmunya, ya dalam sirah nabawiyah dan sebagainya. Ada di sini Ustaz Syafiq, mungkin dekat ke Surabaya, ambil ilmunya. Ya, ada Ustaz Abdul Somad yang di Riau, ambil ilmunya. Anda tidak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakatnya. Kebaikannya, ambil untuk Anda. Ada kebaikan di situ. Ada Ustaz Salim Villa yang dari Jogja, ada yang muda-muda sekarang, ada ulama-ulama kita, ada habaib, ada masyayikh. Saatnya kita tinggalkan yang tidak penting. Tinggalkan. Sekarang saatnya kita berubah. Mau sampai kapan antum saling bersikap seperti itu? Sampai kapan mau saling celah? Sampai kapan mau saling merasa benar sendiri? Sampai kapan mau saling merasa hebat? Yang paling gampang, ambil semua kebaikan. Jika tidak sepakat, tinggalkan. Ukurannya dua, sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, ambil. Tidak sesuai, antum boleh tinggalkan. Jelas sampai sini? Termasuk saya. Sekali lagi, jika pelajaran saya tidak menghadirkan ketakwaan dalam pandangan Allah, tinggalkan saya. Ambil kemudian ustadz-ustadz lain yang bermanfaat. Dan jauhi sikap yang tidak bermanfaat. Ini kadang-kadang aneh. Sudah antum tidak suka, diikutin juga. Setelah itu antum mencela. Dulu Ustadz Abdul Qadir Jawas itu dulu juga sering belajar baca, sampai direkomendasikan oleh Ustadz Syuhada Bahri.
ya jadi mustaminya Syekh Utsaimin itu yang rekomendasikan Dewan Dakwah. Ya, saya tahu betul itu. Ustadz Syuhada Bahri itu adik angkatannya almarhum Ustadz Husain Umar. Ya, Ustadz Husain Umar itu seangkatan dengan kakak ibu kami, Kiai Haji Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah di Banten. Ya, muridnya Muhammad Nasir rahimahullah. Nah, itu kami tahu karena saya kecil itu sudah diajak kakak ibu saya, uak saya. Ya, untuk nengok tuh dai-dai kemana saja, masjid-masjid dibangun di mana saja. Dari kecil saya tahu betul. Makanya teman-teman yang berdakwah itu ada yang ke Papua kemana, teman-teman Salafi yang dulu-dulu itu sering datang ke rumah. Ini laporan, ini dakwah di sini begini, ini begini, ini begini. Saya tahu betul. Jadi tahu siapa yang diutus, ketemu siapa di perpustakaan Lipia, ketemu siapa. Saya tahu betul dari kecil. Ya, makanya aneh kalau ada yang muda-muda kemudian ikut tahdir itu. Halo? Nah, artinya dia nggak belajar nasab gitu, nggak belajar sejarah. Silahkan baca, silahkan luaskan bacaan, perdalam. Dengan begitu wawasan kita menjadi luas, menjadi lebih baik. Dan ilmu kita kemudian terangkat. Saya ingin Anda rukun, jangan berselisih. Kenapa harus saling mencela? Kalau tak sepakat jangan mencela. Dari mana Anda mendapatkan ajaran mencela itu? Nah, di Quran ada. Anda ngaji Quran, ngaji sunnah. Apa diajarkan di Quran sunnah saling mencela? Anda belajar Quran yang mana? Sunnah yang mana? Yang saya inginkan kita hidup rukun. Perbedaan nggak apa-apa kalau beda sedikit. Ya beda dalam dan landasan mengambil putusan nggak ada masalah. Sepanjang dalilnya ada. Tapi jangan sampai kemudian saling tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum akhi, besok aja. Besok. Nggak saling sapa. Kok bisa Anda belajar sesuatu tiba-tiba jadi bermusuhan? Pulang ke rumah jadi ribut dengan istri ribut dengan suami, jadi nggak kenal tetangga, jadi nggak saling sapa. Anda belajar apa? Zaman Nabi kan semua didakwahi. Fir'aun aja yang ngaku Tuhan diutus oleh Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah dan lembut. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun sekarang pergi ke Firaun. Dakwahi dia dengan lembut. Ya, dia sudah mulai menyimpang dari kedudukan. Dakwahi dia dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan mulai takut kepada Allah. Fir'aun yang ngaku Tuhan. Jahatnya luar biasa, hobi bunuh orang. Masih diminta oleh Allah kepada Musa dan Harun diperintahkan, jangan jauhi dia. Dakwahi dengan lembut, jangan kasari dia. Dakwahi dengan kelembutan itu mungkin sadar. Teman ente itu bukan Firaun. Gak pernah ngaku Tuhan, sama-sama ke masjid. Kenapa Anda jadi kasar? Anda pun bukan Musa, Harun juga bukan. Anda Nabi bukan, Rasul juga bukan. Berdakwah kepada orang yang bukan Firaun, kenapa mesti kasar? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.